Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, Bupati Musi Banyuasin membuka langsung kegiatan MUBA Vocational Center atau MVC serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Migas pertama di Indonesia. Acara ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendirian MUBA Vocational Center serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan program pemerintah Musi Banyuasin yang sangat berdampak langsung kepada SDM lokal. Program MVC ini merupakan salah satu bentuk program untuk menekan angka pengangguran di wilayah Musi Banyuasin. Launching MVC serta pembukaan pelatihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja di Musi Banyuasin ini menciptakan para pekerja yang bersertifikasi sehingga mampu bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi serta perusahaan besar khususnya bagi warga Musi Banyuasin, sehingga mampu menjadi pekerja handal yang juga mampu bekerja di tahap internasional. Jadi putra-putri Musi Banyuasin yang mengikuti pelatihan dari kegiatan di MUBA Vocational Center mendapatkan sertifikasi profesi nasional dan internasional, dan mereka bisa dianggap kompeten dan layak untuk bekerja di perusahaan migas yang ada di MUBA dengan tingkat keahlian atau skill tertentu. Ke depan ini akan berdampak sangat baik dengan tingkat ataupun angka pengangguran di Musi Banyuasin. Dan yang kedua, tentu ini karena menjadi pusat pelatihan dari industri migas pertama di Indonesia bagian barat setelah di Bintuni yang bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Selain Bupati Musi Banyuasin, dalam acara pembukaan MUBA Vocational Center ini juga dihadiri oleh Bupati Muratara, Devi Suhartoni, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, serta beberapa pimpinan perusahaan migas, serta Kepala SKPD di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sidang paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Musi Banyuasin ke-65 tahun 2021 dilaksanakan di kantor DPRD. Sidang yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD serta pemerintah Musi Banyuasin dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam sidang paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Musi Banyuasin yang ke-65, dihadiri langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Lex Nurdin, Wakil Bupati Beni Hernedi, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Sugondo, dan juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, serta tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam sambutannya, Bupati Musi Banyuasin mengajak seluruh Forkopimda untuk terus melanjutkan program sekolah gratis, serta berobat gratis yang merupakan program pertama kali di Indonesia oleh pemerintah Musi Banyuasin. Sementara Ketua DPRD Sugondo mengatakan kemajuan Musi Banyuasin saat ini cukup meningkat dengan program MUBA Maju Berjaya sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga Musi Banyuasin. Itu kan lahirnya dari perda yang kami buat, dan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah itu bisa mengakomodir kepentingan khususnya dalam tenaga kerja. Seperti itu mungkin kami dalam pengawasannya nanti kami sampai ke bawah bisa kami awasi, dan mudah-mudahan perda ini bisa terlaksana dan bisa mensejahterakan khususnya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Termasuk itu memang kado ya, kado untuk ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin yang ke-65. Mudah-mudahan ke depan menjadi MUBA tangguh, MUBA maju berjaya. Usai dilaksanakan sidang paripurna, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Lex Nurdin melakukan pemotongan tumpeng serta menerima bantuan alat kesehatan dari Gubernur Sumatera Selatan. Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait, mulai dari DPRD dan teman-teman Forkopimda, dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan, dari pengadilan negeri, dari pengadilan agama, dan seluruh tokoh masyarakat yang telah bersama-sama membantu kami berdua, saya Bupati dan Wakil Bupati, dan pemerintah kabupaten melalui OPD dan Sekretaris Daerah sebagai koordinator dari birokrasi
telah melalui masa-masa yang sangat menantang, sangat challenging, sangat berat dalam 2 tahun terakhir ini. Insya Allah dengan soliditas dan sinergitas di antara kami, Forkopimda dan masyarakat, maka Mubah Maju Berjaya akan menjadi kenyataan. Mubah tangguh, Mubah maju berjaya. Di tahun 2021 ini, pemerintah Musi Banyuasin juga telah meluncurkan Mubah Vocational Center atau pusat pelatihan daerah sebagai wujud kepedulian pemerintah Musi Banyuasin kepada warga Musi Banyuasin untuk bisa bekerja di bidang migas yang mampu bertahap internasional dengan bersertifikasi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk menambah penghasilan masyarakat, warga desa Mekarsari, Oku Selatan melestarikan perkebunan teh sisa peninggalan zaman Belanda. Inilah desa Mekarsari, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Oku Selatan, yang berada di gugus Bukit Barisan, Pulau Sumatera. Di sini masih menyimpan sisa perkebunan teh peninggalan Belanda yang masih dilestarikan, baik untuk konsumsi maupun dijadikan olahan home industry. Ahmad Sulaiman, salah satu warga desa Mekarsari yang masih tetap melestarikan tanaman teh tersebut. Ia bersama masyarakat lainnya tetap melestarikan serta merawat sisa tanaman teh yang tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu. Dan hampir 70% masyarakat desa Mekarsari mengkonsumsi teh tersebut. Masyarakat setempat menamakan teh yang sudah diolah dengan sebutan teh kaul. Pengolahan teh kaul ini masih menggunakan cara tradisional tanpa bahan pengawet, sehingga membuat cita rasa yang berbeda dibandingkan dengan teh yang dijual di pasaran. Di sini Pak ya sudah lama Pak. Setelah ini yang jelas peninggalan zaman dulu Pak ya. Jadi kita manfaatkan pohon teh yang ada daripada dibuang, kan sayang Pak. Bedanya Pak ya mungkin karena kita itu sudah terbiasa minum ini. Kalau kita minum teh yang beli, yang kemasan itu kayaknya kurang begitu puas gitu Pak. Kenapa ini disebut teh kaul? Karena dalam pembuatannya atau bentuknya itu adalah keriting. Jadi untuk lebih bahasa ke Indonesianya mungkin teh keriting, karena di sini mayoritas orang Jawa jadi disebut teh kaul. Untuk sejarahnya sendiri, teh ini adalah peninggalan pada zaman Belanda dulu, dan alhamdulillah pada sampai saat sekarang ini masih tetap dilestarikan. Dan mayoritas untuk khususnya penduduk desa Mekarsari ini 70% itu masih senang mengkonsumsi teh buatan sendiri. Dan ini pun tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi dijadikan sebagai produksi rumahan. Pemerintah desa setempat kini masih berharap kepada pihak terkait untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi desa mereka. Apalagi keberadaan teh peninggalan tersebut salah satu sisa perkebunan Belanda yang ada di kabupaten itu. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. 4 komisi DPRD Kota Palembang menyetujui perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021. Persetujuan ini langsung ditandatangani oleh Wali Kota Palembang dalam kegiatan rapat paripurna pada Senin 27 September lalu. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang ke-16 masa persidangan ketiga tahun 2021 terkait laporan komisi-komisi membahas rancangan peraturan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2021 dan persetujuan bersama di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang digelar Senin 27 September lalu. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin menyatakan terdapat sebanyak 30 anggota dewan hadir pada rapat paripurna tersebut, baik secara langsung maupun virtual, sehingga mengenai pengambilan keputusan sudah bisa dilaksanakan mengingat jumlahnya telah lebih dari 50% yang membahas mengenai pengesahan PAPBD sebab terjadi pengurangan anggaran. Semua organisasi perangkat daerah dapat melakukan efisiensi anggaran serta dapat melaksanakan semua program yang telah dibuat. Juru bicara dari Komisi 1 menyampaikan pihaknya telah mengadakan rapat bersama mitra kerja seperti Kepala Badan Disdukcapil, Kominfo, Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Bagian Humas Setda Kota Palembang mengenai PAPBD dan telah disetujui bersama. Hari ini kita telah dapat melaksanakan persetujuan bersama terkait dengan APBD perubahan tahun 2021, dan perubahan anggaran ini diperketankan apabila asumsi kebijakan APBD tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga kita perlu untuk melaksanakan anggaran perubahan. Harapan kita karena di anggaran perubahan ini terjadi pengurangan efisiensi, kita berharap anggaran ini tetap dilaksanakan
untuk kepentingan masyarakat Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Support pendidikan keagamaan generasi di tengah pandemi corona, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir didampingi asisten 1 dan Forkopimda resmikan Madrasah Tahfidz. Berlokasi di Masjid Al-Mukhlisin, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, kedatangan Wali Kota Ahmadi Zubir beserta rombongan disambut meriah oleh para santri dengan tarian khas daerah. Kedatangan Wali Kota Sungai Penuh dalam rangka meresmikan Madrasah Tahfidz yang pertama kalinya dan satu-satunya di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini dilakukan dalam pengembangan dan peningkatan pendidikan keagamaan bagi generasi muda yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Sungai Penuh. Dalam peresmian tersebut, Wali Kota juga menandatangani prasasti dan memberikan sumbangan CSR dari Bank Jambi sebanyak 10 juta rupiah dan sumbangan secara pribadi dari Wali Kota sebanyak 3 juta rupiah. Wali Kota juga berharap daerah lainnya dalam Kota Sungai Penuh segera memiliki Madrasah Tahfidz atau Rumah Tahfidz, paling tidak satu desa satu rumah tahfidz demi pengembangan pendidikan keagamaan bagi generasi muda. Tentunya semua itu memerlukan kepedulian dan keseriusan tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga para orang tua. Kita melaksanakan peresmian katakanlah rumah tahfidz Madrasah Tahfidz Al-Mukhlisin di Koto Tinggi ya, di Koto Tinggi. Nah, untuk Madrasah Tahfidz ini yang pertama ya. Selebihnya rumah tahfidz, yang lain rumah tahfidz. Kalau Madrasah Tahfidz ini yang pertama. Mungkin harapannya ke depan, Pak, adanya rumah tahfidz. Harapan kita ke depan, kami yakin dan percaya bahwa dengan berjalannya kegiatan ini dan masing-masing wilayah kita punya tahfidz Al-Quran, kita akan memperoleh anak-anak yang tangguh. Kita akan memperoleh generasi yang tangguh di bidang akidah, di bidang moral. Kita akan memperoleh anak yang tangguh dalam perjuangan masa depannya, insya Allah. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Ratusan warga Anam Koto Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berunjuk rasa menuntut hak ulayat mereka yang sudah 30 tahun dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit. Ratusan warga Nagari Anam Koto Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berunjuk rasa menuntut pihak perusahaan perkebunan sawit agar menyerahkan hak ulayat seluas 7.000 hektar yang saat ini dikuasai perusahaan. Menurut data yang dimiliki warga, mereka mengaku tak pernah menyerahkan lahan tersebut kepada perusahaan sekitar 30 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 1980, tolong sama-sama menghargai. Kami kesini meminta hak kami.
Sempat terjadi perdebatan alot antara Nini Mama dengan pihak perusahaan lantaran tak bersedia keluar menemui dan menerima surat pernyataan warga. Namun setelah dilakukan mediasi kepolisian, akhirnya pihak perusahaan mau keluar dan menerima surat pernyataan tersebut di depan massa. Dari tahun 1989 Pak, sampai hari ini belum ada kontribusi ke kami masyarakat. Kontribusinya hanya cuci mata, menonton 100 truk per hari sawit yang dikeluarkan dari perusahaan PT Lin ini Pak. Jadi rencana selanjutnya akan seperti apa? Karena kami kekecewaan di sini, kami akan coba melapor mengadukan nasib kami ke Bupati Pasaman Barat, yaitu Bapak Bupati Bapak Hamsuardi, Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Setelah berorasi di perusahaan, warga melanjutkan aksinya di kantor Bupati Pasaman Barat. Namun masa hanya ditemui asisten bupati lantaran kepala daerah sedang tak berada di tempat. Rencananya aksi warga ini akan kembali dilakukan hingga masa berhasil menemui bupati guna menyampaikan permintaan hak ulayat mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo melakukan pengemasan perdana pupuk organik produksi TPS 3R Selayur Jaya yang merupakan binaan PT Pusri. Untuk mengurangi produksi sampah baik organik maupun anorganik, TPS 3R Selayur Jaya, binaan PT Pusri di Jalan Dr. Sutami, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, mendaur ulang sampah menjadi barang bermanfaat. Seperti pupuk organik dan bata semen atau konblok dan biji plastik. Produksi pupuk organik di TPS Selayur Jaya ditinjau Wali Kota Palembang yang melakukan pengemasan perdana pupuk yang selanjutnya dapat dimanfaatkan masyarakat. Wali Kota berharap pengolahan sampah yang dilakukan di Kelurahan Sei Selayur di bawah kendali Camat Kalidoni akan dicontoh oleh kelurahan lain di Kota Palembang sehingga dapat mengurangi volume sampah di Kota Palembang yang mencapai 3 ton per hari. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kelurahan Sungai Selayur ini tentu di bawah kendali Pak Camat ini akan dicontoh oleh TPS-TPS atau kelurahan-kelurahan yang lain. Ya. Luar biasa, ini akan mengurangi volume sampah yang akan kita antarkan ke TPA sampai 3 ton per hari. Dan mudah-mudahan ini seiring dengan berkembangnya tempat ini bahkan lebih dari itu nanti. Semoga ini lokasinya cukup lumayan besar. Kami yakin ini lebih dari 3 ton mampu. Tadi disampaikan Pak Camat untuk hampir sudah kekurangan karena sampah ini bisa dimanfaatkan selain untuk pupuk organik juga untuk konblok, kemudian ada biji plastiknya. Jadi ini hal yang luar biasa. Saat ini TPS 3R Selayur Jaya di Kelurahan Sei Selayur Kalidoni masih kekurangan pasokan sampah untuk diproduksi menjadi bahan yang bermanfaat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang meluncurkan Kampung Bersih Narkoba atau Kampung Bersinar 29 dan 36 ilir agar Palembang dapat bebas dari pengguna dan peredaran narkoba. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan angka peredaran narkoba yang masif. Sebagai ibu kota Sumatera Selatan, Kota Palembang pun menjadi salah satu sorotan aparat hukum karena banyaknya kasus peredaran narkoba. Untuk menekan tingginya kasus peredaran narkoba, Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Selatan membuat program khusus, yaitu penerapan Kampung Bersih Narkoba atau Kampung Bersinar. Launching Kampung Bersinar dilakukan pemerintah Kota Palembang di rumah dinas wali kota. Selain bersama BNN, Pemkot juga bersinergi dengan Polrestabes Kota Palembang dan Kodim 0418 Palembang. Untuk menjalankan program Kampung Bersinar ini juga dibentuk Satgas Kampung Bersinar. Melalui Kampung Bersinar akan dibuat kegiatan agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dengan pembekalan akan pemahaman tentang narkoba. Nah, jadi melalui ini nanti di situ ada kegiatan-kegiatan. Ya kegiatan bidang pencegahannya ada, rehabnya tuh ada juga dibentuk bagaimana dibekali untuk ada intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Jadi kegiatan itu tuh rehabilitasinya di situ ada. Gimana caranya gitu kan? Kalau misalnya ada masyarakat di situ yang menyalahgunakan narkoba harus kemana? Kemudian membekali anak remaja, karang taruna maupun apakah kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu dibekali lah, dikasih pemahaman supaya mereka punya data yang paling kuat untuk menolak kalau misalnya ada tawaran-tawaran tentang narkoba. Dan mudah-mudahan dengan adanya Kampung Bersinar ini kita betul-betul nanti Palembang ini
secara bertahap dengan membuat kampung-kampung bila perlu di seluruh kelurahan. Kaitan bersih narkoba ini, saya kira ini sangat penting karena kita tahu bahwa bahaya narkoba ini melebihi dari sebenarnya dengan bahaya corona. Nah ya, kalau corona ya yang meninggal, yang disebabkan corona kan yang kita takutkan karena meninggal. Ya. Tapi kalau bahaya narkoba ini yang kita takutkan akal sehatnya akan hilang. 2 kelurahan yang dilaunching menjadi kampung bersinar ini menjadi kampung percontohan di Kota Palembang dalam rangka upaya mendukung pemberantasan narkoba di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan didatangi kelompok masyarakat gabungan dan LSM yang mendesak agar segera menuntaskan puluhan laporan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Lahat yang dinilai banyak merugikan negara hingga miliaran rupiah. Gabungan LSM yang terdiri dari LSM GRP KRI, LSM Rudal, LSM SCW, LSM Leki Pali yang dikomandoi oleh LSM KPK Nusantara melakukan aksi demo di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Rabu 29 September lalu. Sambil membentang spanduk dan kertas tuntutan, perwakilan LSM mendesak kepada Kepala Kejati Sumsel menuntaskan seluruh perkara dugaan korupsi di Kabupaten Lahat. Kedatangan mereka ke Kejati lantaran banyaknya perkara besar kasus korupsi di Kabupaten Lahat yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi hingga kini tak jelas penanganannya. Sedikitnya ada 70 item laporan dugaan korupsi di Kabupaten Lahat yang telah diberikan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel. Namun dalam aksi ini, koordinator mendesak cukup selesaikan 6 saja yang diharapkan dapat ditindaklanjuti. Salah satu contoh yaitu dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan PDAM Lahat pada proyek pembangunan sarana air bersih tahun 2011 dengan pagu anggaran mencapai 24 miliar rupiah. Yang jelas itu yang nyata-nyata itu kayak proyek PDAM yang memakan anggaran 24 miliar lebih itu sampai sekarang mangkrak. Nyata di pinggir jalan itu pipa-pipa berserakan. Nah, setelah kita cek juga dari berkas, ternyata perusahaan yang melakukan proyek tersebut itu dinyatakan oleh KPPU bahwa proyek tersebut, perusahaan tersebut sudah mati. Sementara Kasih Eti Bidang Intelijen Kejati Sumsel yang ditemui seusai menemui pengunjuk rasa mengatakan pihaknya menampung dan segera menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan kepada pimpinan. Pada prinsipnya mereka kan menuntut apa yang menjadi inspirasi, namun demikian nanti kita lihat proses-proses depan ya. Nah itu nanti ini Pak Adirman yang itunya itu menyampaikan ke wartawan ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat Asahan antusias mengikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan Pemkab bersama TNI dan Polri di Gedung Olahraga Serbaguna. Kegiatan vaksinasi ini juga dihadiri oleh Bupati Asahan. Antrian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan Pemkab Asahan bersama TNI dan Polri di Gedung Olahraga Serbaguna Kisaran Asahan, Sumatera Utara diserbu warga. Ribuan masyarakat secara tertib antri untuk mendapatkan vaksinasi. Masyarakat yang menghadiri vaksinasi tersebut diantaranya orang tua, remaja, dan pelajar. Sebanyak 2.400 dosis vaksinasi disediakan oleh pemerintah Kabupaten Asahan bersama TNI dan Polri dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut. Sasaran vaksinasi kali ini kepada mahasiswa, pelajar, pedagang, dan pelayanan publik. Pada hari ini kita melaksanakan vaksinasi sebanyak 2.400 dosis. Di tempat ini sebanyak 1.300 dari Polri dan 1.100 dosis dari TNI. Ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna. Kabupaten Asahan target yang akan divaksinasi sebanyak 597.932 orang dari lebih kurang 700 masyarakat Kabupaten Asahan. Dan sampai hari ini diperkirakan capaian dosis pertama yaitu sudah 73.594 orang, lebih kurang 12,3% dari target yang mau kita vaksin. Capaian target Kabupaten Asahan sendiri saat ini sudah mencapai 60% dari 500.000 lebih warga tervaksin dari jumlah 700.000 lebih masyarakat Asahan. Pencapaian ini tergolong sesuai dengan target yang direncanakan dan ke depan vaksinasi massal ini akan terus dilakukan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan.
Gunakan mobil dinas berplat merah dengan nomor polisi yang diduga tidak sesuai dengan jenis mobil saat menghadiri kunjungan Presiden di Kota Medan. Tokoh muda etnis Pak-Pak Barat menduga sang bupati melakukan pembohongan publik. Viral di media sosial dan media online terkait mobil dinas Bupati Pak-Pak Barat bernomor polisi BB1Z yang digunakan sang bupati saat menghadiri kegiatan Presiden di Kota Medan pada 16 September lalu berbeda dengan data yang tercatat di Samsat. Tokoh muda etnis Pak-Pak pun mengatakan bahwa adanya dugaan pembohongan publik terkait pemalsuan nomor polisi mobil dinas tersebut. Rencananya pihak tokoh muda etnis Pak-Pak akan melaporkan masalah ini ke pihak penegak hukum. Tentunya sangat malu dan sangat menyesalkan dengan hal itu, karena kita ketahui bersama dengan pemberitaan berbagai media, baik itu media sosial ataupun media online, mengatakan bahwa bupati tersebut menghadiri giat Presiden yang hadir di Medan itu adalah menggunakan mobil Avanza plat merah BB1Z. Ternyata data yang kita miliki adalah BB1Z itu merupakan berjenis mobil Lexus. Jadi patut kita duga bahwasanya mobil tersebut yang digunakan pada acara itu menggunakan plat yang tidak sesuai dengan jenis kendaraan tersebut. Kami sangat menyayangkan hal itu. Mestinya seorang bupati adalah menjadi contoh cerminan yang baik bagi masyarakat. Jangan pula menciptakan pemberitaan ataupun informasi-informasi yang bohong. Kita anggap itu adalah sebagai pembohongan publik demi pencitraan. Sementara itu, menurut Kabag Umum Pemerintahan Kabupaten Pak-Pak Barat, Radumen Bancin membenarkan plat merah nomor polisi BB1Z yang digunakan Bupati saat menghadiri kegiatan Presiden berbeda dengan yang tercatat di Samsat, dan sampai saat ini belum ada laporan perubahan untuk jenis mobil dinas ke pihak Samsat. Terkait mobil BB1 yang Lexus, itu kan sekarang lagi masuk proses lelang, bisa dicek nanti di aset. Jadi beliau kemarin meminta, kan karena di tahun ini pengadaan mobil beliau dibatalkan. Tapi belum ada pendataan atau perubahan di Samsat ya untuk belum jenis ada mobil? Perubahan di Samsat. Belum ada. Dari Kabupaten Pak-Pak Barat, Irfan TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera pemirsa. Serbuan vaksinasi yang dilakukan Yon Marhanlan 1 Belawan beberapa waktu lalu disambut antusias nelayan dan masyarakat terisolir di Sekolah Dasar Negeri Kampung Nelayan Belawan, Kota Medan. Vaksinasi ini difokuskan untuk nelayan dan masyarakat terisolir di pesisir pantai Belawan. Ratusan warga Kota Medan dan Deli Serdang menunggu antrian untuk mengikuti serbuan vaksinasi yang dilaksanakan Yon Marhanlan 1 Belawan. Terlihat antusias nelayan dan warga terisolir sangat tinggi untuk mendapatkan vaksinasi. Nelayan langsung sandarkan sampan di dermaga Kampung Nelayan Seberang, Belawan. Untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi disiapkan tenaga kesehatan vaksinator 6 tim dan terdapat sebanyak 20 tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Medan dan Rumah Sakit Angkatan Laut Komang Makes.
Untuk serbuan vaksin ini disediakan 500 dosis vaksin Sinovac bagi masyarakat nelayan seberang Belawan, Kota Medan. Melaksanakan serbuan vaksin di kampung nelayan ini dengan target vaksin sebenarnya sudah kita siapkan sebanyak 500. Hari ini kalau memang itu nanti bisa kita capai, ya kita bersyukur. Namun sampai dengan saat ini mungkin berkisar di angka 250. Mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, herd immunity bisa segera tercapai. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Mengenang Lasdi Arman, pemain sepak bola Sumatera Utara, minggu lalu, keluarga besar almarhum santuni anak yatim dan gelar pertandingan amal sepak bola antar klub. Keluarga berharap sosok Lasdi Arman dapat menjadi panutan generasi muda Indonesia. Lasdi Arman, mantan pemain PSSI yang meninggal pada Agustus lalu, mengenang jasa almarhum, keluarga besar gelar doa bersama, serta menyantuni anak yatim dan gelar pertandingan amal sepak bola antar klub se-Sumatera Utara di lapangan bola 10 November, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada kegiatan ini, keluarga besar memberikan santunan kepada 100 anak yatim dalam mewujudkan jasa almarhum kepada keluarga. Keluarga besar Lasdi Arman pun akan mewujudkan impian almarhum membuat pertandingan sepak bola antar klub se-Sumatera Utara. Laksanakan yaitu pembagian untuk anak yatim piatu, santunan untuk anak yatim piatu sekitar 100 orang, dan juga setelah acara ini kami juga akan melaksanakan pertandingan amal lanjutan yang ketiga, yang mana nanti akan mempertemukan antara tim PSMS dan tim Medan Jaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Batam, Kepulauan Riau disambut meriah oleh anak sekolah dan warga Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Mereka antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan warga berharap Presiden mendengarkan aspirasi mereka. Di bawah guyuran hujan deras menggunakan pakaian lengkap sekolah dasar, puluhan anak-anak dan warga Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ini antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja. Antusias dari anak-anak sekolah dasar tersebut merupakan bentuk kecintaan kepada Presiden Jokowi agar bisa melihat secara dekat dan bertemu secara langsung dengan Presiden. Anak-anak yang didampingi oleh orang tua ini membawa spanduk bendera merah putih dan rela menunggu hingga berjam-jam lamanya di tepi jalan yang akan dilintasi oleh rombongan Presiden. Namun Presiden Jokowi yang saat melintasi jalan itu hanya bisa melambai tangan dari mobil ke arah anak-anak yang sudah menunggu atas kehadiran Presiden. Namun di sisi lain beberapa warga berharap akan menyampaikan aspirasi warga Tembesi Tower terkait hak lahan atas rumah yang mereka tempati. Bisakah? Kenapa dengan tanahnya? Ya selama ini kami belum jelas, Pak. Saya kepingin tempat tinggal kami yang sekian lama kami tempati biar bisa jadi milik kami, Pak. Ketua RT Tembesi Tower menyatakan aksi ini merupakan kecintaan warga Tembesi kepada Presiden Jokowi dan ingin bertemu langsung dengan Presiden. Momen ini guna untuk mengajarkan anak-anak agar lebih menghargai para pemimpinnya supaya kelak di kemudian hari anak-anak menjadi masa depan yang lebih baik. Seandainya Bapak Presiden bersedia singgah, maka yang ingin kita sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan yang berikutnya adalah sebenarnya banyak harapan dari kita, ada sesuatu hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan istilahnya kesejahteraan masyarakat. Namun syukur-syukur seperti fasilitas atau yang lainnya bisa dijadikan lebih baik lagi. Setelah melakukan aksinya, para anak-anak dengan tertib membubarkan diri. Kunjungan Presiden Jokowi ke Batam dalam rangka penanaman pohon mangrove di Kecamatan Setoko, Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Bupati Jafar Sukhairi Nasution mengecam tindakan kekerasan oknum petugas lapas terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal. Bupati juga meminta oknum pelaku kekerasan dipecat karena pelanggaran disiplin berat. Bupati Mandailing Natal Jafar Sukhairi Nasution bersama Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis menjenguk korban kekerasan di rumahnya Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Mandailing Natal. Bupati tak bisa menyembunyikan kesedihannya menyaksikan Said Rahman, bocah 15 tahun dengan tubuh sekecil ini menderita banyak bekas luka di wajah, kepala, dan badannya. Luka-luka di tubuh korban ini diduga akibat dianiaya oknum sipir penjara Rutan Natal minggu lalu. Saat itu korban tak sengaja menabrak mobil milik pelaku sehingga pelaku sangat emosi dan menganiaya korban.
Menurut Jafar Sukairi Nasution, tindakan ini tergolong biadab karena korbannya anak-anak di bawah umur. Selain dengan hukum pidana, Bupati meminta agar pelaku ditindak tegas melakukan pelanggaran disiplin berat dengan sanksi pemecatan. Ini tindakan biadab dan barangkali di luar batas. Kita percayakan kepada pihak berwajib untuk proses hukum yang seadil-adilnya. Namun perlu beberapa catatan karena ini masih anak di bawah umur dan mendapat perlakuan dari oknum yang tidak sepantasnya. Oknum tersebut pegawai lapas. Lapas ini lembaga pemasyarakatan. Jangan pernah melakukan tindakan apapun yang tidak semestinya. Biarkan ini akan kita selesaikan dengan cara hukum. Mudah-mudahan hak anak dan keluarga ini akan terbela dan akan tidak dimarginalkan. Kita akan mengawal ini sampai ke Kemenkumham. Apapun alasannya, kita akan menindaklanjuti ini supaya yang pelaku itu mendapat sanksi tegas. Kasus penganiayaan ini saat ini sudah ditangani Polres Mandailing Natal. Oknum sipir berinisial DG sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Mandailing Natal sejak 1 hari setelah kejadian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksyah targetkan 2 juta kader menghadapi tahun politik 2024. Untuk mencapai target tersebut, partai terus mendorong pengurusnya untuk mengambil hati rakyat menjadi solusi persoalan masyarakat hingga ke pelosok desa. Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksyah saat membuka musyawarah kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal. Menurut Musa yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara ini, Partai Golkar Sumatera Utara menargetkan 2 juta kader untuk DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Untuk mencapai target ini, Musa meminta seluruh lapisan pengurus mulai bekerja serta bekerja sama dan bahu-membahu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Di hadapan pengurus Partai Golkar Mandailing Natal serta beberapa pengurus dari kabupaten tetangga, Musa Rajeksyah meminta kadernya untuk mulai bergerak menjaring kader-kader baru sehingga target bisa tercapai. Untuk mengambil simpatik rakyat, Musa Rajeksyah berpesan cukup menjadi salah satu solusi di tengah persoalan masyarakat. Solusi ini bisa berupa sumbangan tenaga, pikiran maupun materi. Kita Partai Golkar untuk menuju 2024 pasti targetnya ingin memenangkan baik kursi legislatif, baik juga pilkada. Untuk menuju kemenangan itu sekarang ini kami harus bekerja. Dalam pekerjaan ini juga harus mempunyai target dari tingkat provinsi ke kabupaten kota, kecamatan, sampai desa dengan target 2 juta kader menuju 2024. Dari kerja inilah nantinya kita akan melihat kemampuan kita untuk mendekati 2024, bagaimana kekuatan kita dan bagaimana juga peta politik nanti secara baik kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Nanti Pak untuk 2024. Sebelum membuka musyawarah kecamatan Partai Golkar, Musa Rajeksyah sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara meresmikan Masjid Raya Al-Musannif Tabuyung di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis. Bangunan masjid ini adalah sumbangan keluarga besar almarhum Haji Anif. Masjid ini adalah yang ke-28 yang berhasil dibangun keluarga almarhum Haji Anif. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Selasa kemarin DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Hasim dan didampingi Wakil Ketua Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrumsyah. Serta seluruh anggota DPRD Kota Medan baik hadir secara langsung maupun virtual dan turut dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan unsur Forkopimda. Rapat paripurna dalam agenda penyampaian laporan hasil pembahasan perubahan APBD, pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Medan serta penandatanganan pengambilan keputusan DPRD Kota Medan sekaligus persetujuan bersama DPRD Kota Medan dengan kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan APBD Kota Medan tahun anggaran 2021. Dalam laporan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga dan Rajudin Sagala menyebutkan setelah adanya pandangan umum seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terkait pendapatan daerah, DPRD Kota Medan telah sepakat atas perubahan pendapatan daerah Kota Medan tahun anggaran 2021. Diharapkan dengan penambahan anggaran tersebut dapat menjawab persoalan dan permasalahan di Kota Medan, di antaranya persoalan infrastruktur dan penanganan banjir melalui PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2021. Sehingga pemantapan 5 program Wali Kota Medan Bobi Nasution bisa dilaksanakan dengan baik.
Jadi kita lihat tadi dalam persetujuan dan keputusan bersama itu ada penambahan anggaran, baik itu di pendapatan maupun belanja, yang tadinya dari 5,3 menjadi 5,7. Nah, kita harapkan penambahan itu nanti bisa menjawab persoalan-persoalan permasalahan yang ada di Kota Medan. Rapat paripurna diakhiri penandatanganan nota kesepakatan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 oleh Ketua DPRD Medan Hashim, para Wakil Ketua DPRD Iwan Ditonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita-berita terkini dari wilayah Sumatera di YouTube Official TV One. Dan jangan lupa update berita terkini di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.